agar tidak terjadi hal-hal tadi yang tidak diinginkan, begitu. Apalagi menimbulkan bencana dan lain sebagainya. Nah, baik, untuk materi yang pertama ini fikih kurban. Saya akan menjelaskan singkat. Nanti kalau ada yang tidak paham langsung ditanyakan, Pak. Sebagai contoh, tadi malam ada yang bertanya. Ini sebetulnya pertanyaan yang sering berulang-ulang, ya, sering berulang-ulang. Ustadz, saya mau kurban tapi belum akikoh. Kalau di kampung-kampung itu ada pemahaman, Pak, tidak sah kurbannya kalau belum akikoh. Padahal tidak ada coretan seperti itu. Akikoh ya akikoh, kurban ya kurban. Begitu. Setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Ya. Di hari raya kurban, amalnya apa? Ya kurban. Akikoh mah bisa kapan aja, Pak. Hari ini bisa, bulan depan bisa, tahun depan bisa. Ya. Sebetulnya fikih itu fleksibel. Bapak punya anak lahiran, disunahkannya 7 hari. 7 hari akikoh ya, Pak ya. Nah, kalau nggak punya hari 14. Kalau nggak punya 21. Nah, prakteknya ada orang akikoh anaknya udah setahun. Akikoh siapa nih? Anak saya, Pak Ustaz. Berapa tahun umurnya? Udah setahun. Ya berarti keluar dari sunnah hari maksudnya. Bukan sunnah akikohnya, sunnah harinya. Bahkan di beberapa tempat itu banyak yang berakikoh itu ntar kalau udah 40 hari. Ya. Kalau 40 hari kan bapaknya merdeka. Selamatan. Iya. Ya, Pak ya. Selamatan. Kalau di kampung aku begitu, Pak. Saya bilang kenapa enggak hari ke-7? Repot, Ustaz. Kenapa enggak hari 14? Repot. 21 repot. Ya. Kebanyakan hari ke-40. Ya. Kalau di kampung-kampung itu sambil kokobok katanya. Ya. Sambil kokobok. Kalau di perumahan mungkin nggak ada namanya kokobok. Ya. Selamatan anak 40 hari akikoh cukuran. Bahkan banyak yang kemudian sudah dewasa belum akikoh ya, Pak ya. Banyak. Biasanya orang-orang dulu. 1 karena tidak paham dengan akikoh, 2 karena tidak punya. Sehingga mereka sudah dewasa, sudah punya uang, sudah bekerja, baru kemudian saya belum akikoh. Tibalah hari raya Idul Adha. Mana dulu? Akikoh dulu apa kurban dulu? Nah, ini pertanyaan yang sering berulang dulu. Nah, jawaban singkat saja, kalau mau akikoh, akikoh. Kalau mau kurban, kurban. Itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Pertanyaannya begini, besok kurban, hari raya kurban. Ada jamaah datang, Pak, saya mau akikoh, boleh nggak? Boleh. Ya, begitu. Pak, saya mau kurban, boleh nggak? Ya apalagi, hari kurban. Ya, jadi boleh, jawabannya boleh. Cuman kalau kita mengambil afdoliyah ketika hari raya kurban, mana yang lebih utama, kurban atau akikoh, gitu kan? Nah, kembali ke rumus yang awal tadi, setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Maka kalau hari raya kurban ya diutamakan kurban, akikoh nanti setelah itu. Kecuali kita ada nih, ya kurban, ya akikoh. Ya, Pak, ini kurban saya, ini akikoh saya. Cuman saya saran kepada bapak-bapak, kalau mau akikoh di rumah, ya, jangan dibawa ke masjid. Kenapa? Nanti dibagikan mentah. Paham ya, Pak? Hilang sunnahnya. Akikoh itu sunnahnya dimatangin, dimasak. Kata Nabi, bumbuin dengan bumbu yang manis, agar nanti anak yang diakui atau kita yang diakui ini berbudi pekerti yang manis, yang bagus. Adilah daripada akikoh.
Sementara kalau akikah di masjid pada hari raya kurban dimasak nggak? Enggak. Kecuali ada request dari Sohibul akikah, Pak ini akikah saya, ini berasnya, ini ongkos masaknya, tolong nanti domba saya awal dipotongin, silahkan dimasak, nanti saya sudah siapkan tim masaknya, nanti dibagikan buat konsumsi makan siang. Cakep nggak kalau gitu? Nah yang kagak cakep Pak ini akikoh. Atur nuhun. Assalamualaikum. Ini kagak cakep ini. Ya, cakep. Ya, begitu. Walaupun tetap boleh membagikan daging akikoh ya dalam keadaan mentah karena posisinya di hari raya kurban. Cuman hilang kesunahannya. Ini masaran aja. Sebaliknya kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah. Makruh dibagikan dalam keadaan matang. Wah ini panitianya ajib, chef semua. Iya kalau kambing satu, sapi satu aman Pak. Kalau sapi 7, domba ada 30, bagaimana masaknya? Ya repot begitu. Maka nih pikirin luar biasa Pak. Akikoh matang, kurban mentah. Ya. Sehingga kemudian panitia tinggal ngantongin ngebagiin. Begitu. Nah, secara hukum kurban ini yang pertama sunnah. Utamaan, sunnahnya sunnah muakkadah. Jadi bapak-bapak yang berkurban ini insya Allah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mensedekahkan, menginfakkan, mengeluarkan harta yang kita sayangi untuk dikurbankan. Bayangin Pak, 3 juta Pak, 4 juta Pak, 5 juta Pak. Tadi di kandang ada domba Garut Pak, saya bilang berapa nih? 7 Ustaz, mantap. Udah keluar? Udah. 7 juta Pak. Untuk apa? Untuk dipotong dibagiin. Masya Allah. Makanya kurban itu adalah bentuk ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk pamer, bukan untuk menunjukkan siapa saya. Ya. Beda nih. Nadanya beda. Pak, ini kurban Bapak, Pak. Alhamdulillah Ustaz, tahun ini saya bisa kurban lagi. Mudah-mudahan barokah. Ini bagus nih. Ya. Beda ceritanya ketika ada yang nanya, Pak ini kurban Bapak. Iya dong. Ya. Tiap tahun saya kurban Ustaz. Ya. Ini beda ceritanya Pak. Ada takabur di situ. Ya, ada takabur di situ. Yang benar itu adalah kita senantiasa bersyukur tahun ini bisa kurban, tahun kemarin kurban, tahun depan insya Allah kurban lagi. Taqarruban ilallah. Qoroba yakrobu kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika kita bisa kurban yang besar, alhamdulillah. Karena memang diutamakan kurban itu 1 jantan, 2 besar. Jantan besar, sehat, kemudian wah, tasurun nadirin, kalau bahasa Al-Quran itu tasurun nadirin. Tasurun nadirin apa? Membuat takjub orang-orang yang melihatnya. Gitu kan? Ada orang bawa domba gede, sapi jumbo, ya sampai bergetar Pak. Wah, masya Allah. Tasurun nadirin. Ya. Tetapi bukan berarti kurban yang kecil itu tidak sah. Ya. Rumus yang pertama, atiullaha mastata'tum. Apa Pak? Atiullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini rumus yang pertama Pak. Nanti prakteknya pada hari H ada yang dombanya gede, ada yang dombanya kecil, ada yang sapinya gede, ada yang sapinya kecil. Ya, DKM nggak usah guji. Ya,
oh yang ini gede banget ya, yang ini ya cilik, kesian. Udah nggak usah buji. Ya, alhamdulillah, yang gede terima, yang kecil terima. Bisa jadi yang Allah terima yang kecil tadi. Kenapa? Dia punya uang segitu-gitunya, hasil nabung setahun, dibelikan domba, dapatnya yang kecil. Tapi dia ikhlas lillahi ta'ala. Sementara ada orang yang berkonul, dia berbangga diri. Tuh, tua tuh, orang Solo. Oh, gua tuh orang Demak. Nah, ya, di Demak makat, nggak ada yang kurban kecil-kecil. Apaan kurban kecil? Sombong. Ya, takabur. Allah nggak suka orang takabur. Ya, begitu. Jadi kita panitia welcome semuanya, Pak. Ya, maka ini fikih kurban ini paham, Pak? Paham. Yang pertama rumusnya apa tadi? Ati Allah mastata'tum. Taatlah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau nggak bisa yang gede, yang kecil. Kalau nggak bisa yang mahal, yang terjangkau. Jangan bilang murah, nggak ada yang murah sekarang. Terjangkau. Ya, terjangkau. Kalau nggak bisa yang jantan, betina. Saya mau tanya dulu nih, di sini pernah nggak ada yang kurban betina? Nggak ada. Kalau ada, terima jangan. Terima jangan. Terima. Secara hukum fikih sah. Silakan Bapak cari dari buku fikih mana saja, Pak. Buka, tanya ke ustadz mana saja. Ya. Tanya ke ustadz mana saja. Boleh nggak kurban dengan betina? Boleh. Cuman bukan utama. Masuknya kategori bukan abdolu. Ya. Yang abdolu itu tadi jantan, gede, bertanduk, ya, sehat, kemudian wah. Ya, itu yang utama. Ya. Yang utama. Saya Pak punya cita-cita. Nanti kalau kurban, saya pengen yang ini nih, gitu. Ya. Cuman kan kantong yang kemudian tidak memungkinkan. Yang ini aja deh. Gitu. Jadi rumus yang pertama, ati Allah mastata'tum. Rumus yang kedua, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kita mensedekahkan, menginfakkan harta yang kita cintai. Kalau Bapak duit ada, memungkinkan untuk beli yang mahal, yang gede dan sebagainya. Beli yang mahal, Pak. Beli yang gede. Ya, kalau memang memungkinkan. Ya, kurban dengan kurban yang terbaik. Begitu. Kalau dari seluruh lapak, di lapak itu ada domba yang harga sekian-sekian. Bapak cari yang paling gede. Langsung, nih yang jual mana nih? Saya Pak, domba yang paling gede yang mana Pak? Begitu. Oh ini Pak, cuman harganya lumayan, gak apa-apa, saya bayar. Berapa ini? 7 juta, 8 juta, siap. Bayar, transfer. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, jangan sampai kita duit banyak di ATM, di bank, bawah bantal, bawah kasur dan sebagainya. Ya Allah, beli domba 2.500. Ya. Pak, domba yang paling murah yang mana, Pak? Turun pakai Fortuner. Turun pakai Pajero. Ya Allah. Habis itu yang ini, Pak, berapa nih? 2,5 juta. 2.000 dapat nggak? Ya Allah. Nah ini nggak bener nih, ya. Ini nggak bener. Jadi jangan salah rumus, ya. Jangan salah rumus. Yang pertama. Kemudian yang dijadikan hewan kurban adalah hewan yang memang disyariatkan. Yang pertama ba'irun, baqaratun, kemudian wada'nun, wasyahun. Jadi ada unta, sapi, domba, kambing. Ya, domba, kambing. Yang paling utama onta. Di sini ada nggak yang pernah kurban onta? Belum.
Kalau ada saya yakin panitia keder. Ini bagaimana? Ya, kalau sapi insya Allah minimalnya kita udah punya pengalaman ya. Walaupun dulu mungkin pengalamannya beda dan lain sebagainya. Kambing apalagi, domba apalagi. Kemudian ada sapi, ada domba, modus gembel, ada kambing, embe. Ya. Dalam beberapa catatan fikih, berkurban 7 domba dengan 1 ekor sapi itu lebih utama. Ya. Kalau di kita kan 7 orang 1 sapi, ya Pak ya, patungan ya Pak ya. Yang satu dari blok A, yang satu dari blok B, patungan, ya. Kemudian dihimpun oleh panitia, alhamdulillah, sapi pertama, sapi kedua, sapi ketiga. Ada orang yang kemudian Pak, ya beli sapi ya dia sendiri, dia sendiri, tidak patungan sama orang lain. Nah, ada kondisi di mana ketika kita mampu membeli 1 ekor sapi, maka menyembelih 7 ekor domba itu lebih utama daripada menyembelih 1 ekor, karena banyaknya sembelihan. Yang domba pertama bisa dioper kemana, namanya siar kurban biasanya ini. Jadi kurban di pelosok-pelosok. Kemudian kambing. Nah, ini kambing ini beda dengan domba dari segi umur. Sapi 2 tahun, unta 5 tahun, domba 1 tahun, embe kambing 2 tahun. Ya, embe 2 tahun. Dari segi sahnya, bolehnya dijadikan hewan kurban. Nah, catatan, apabila kita kesulitan mencari domba yang umur 1 tahun, boleh mengorbankan domba yang umurnya di bawah 1 tahun dengan catatan di atas umur 6 bulan. Namanya domba jadaah. Domba apa Pak? Jadaah. Ya. Ada domba keturunan gede Pak, Doper, Texel, itu domba-domba gede Pak. Ya. Jadi walaupun umurnya baru 8 bulan, belum genap 1 tahun, itu domba gede Pak. Secara umur belum sah dijadikan kurban, tapi nyarinya susah, nggak ada. Atau dia punya domba itunya. Gitu. Maka nanti saya melakukan panitia DKM juga, kemudian Pak ini kayaknya belum kopak nih. Ya, ini biasanya dijadikan ini nih. Ya, udah kopak apa belum? Ya. Punten Pak, saya orang pasar, saya orang lapangan. Ya, jadi tahu ada pedagang-pedagang yang tidak jujur. Mereka sengaja Pak, gigi domba dicabut biar kupak. Tuh Pak, tuh udah kupak tuh. Ada apa belum? Makanya kupak itu tidak menjadi patokan. Ya, pokoknya kalau domba udah 1 tahun boleh dijadikan kurban. Nah, ini ceritanya Bapak punya domba satu-satunya, umurnya belum 1 tahun. Tapi ini besok hari raya nih, pengen kurban bagaimana nih? Mau dijual, dibeliin yang kagak ada duitnya lagi. Ya, udah bismillah. Itu kategorinya domba jadaah. Boleh. Insya Allah. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk jenis kelamin tadi sudah dibahas. Ya, utamanya jantan. Boleh betina? Boleh. Illa ingkanat hubla. Kecuali betinanya hamil. Ya. Betinanya hamil. Perutnya gede, hamil. Kelihatan hamilnya, Pak. Kelihatan hamilnya. Kalau orang pasar biasanya tahu nih, ini hamil enggak, biasanya tahu. Kalau saya enggak tahu. Ya. Kalau domba jantan, nggak usah ditanya hamil apa enggak. Ya. Kalau domba betina,
dikhawatirkan hamil. Ya. Kalau hamilnya kelihatan, jangan dah. Mendingan diurungin atau dijual ke pasar, beliin jantan. Mendingan begitu. Jadi kalau nanti ada yang bawa domba hamil, ya Pak, ini domba betina Pak. Ya sama kurban nih. Ini kayaknya hamil Pak. Bukan saya yang hamilin. Bukan itu masalahnya Pak. Bukan itu masalahnya Pak. Ya, ini hamilnya kelihatan Pak. Gitu. Kalau bisa, bukannya saya nolak, bukannya panitia nolak, tapi kalau bisa, Bapak nanti bulan depan aja Pak. Ya, atau Bapak jual dulu, belikan ke domba jantan atau tuker gampang kok Pak. Nggak datang ke pasar tuker tambah. Ya, seperti itu. Nah, Ustaz bagaimana nih kalau kemudian kejadian ada domba betina gede, nggak kelihatan hamil? Ya, udah di USG juga. Pokoknya nggak ada pergerakan hamil. Dipotong Pak. Ustaz, begitu dikelet, dikeset ada anaknya. Ya, ada anaknya. Ini bagaimana nih? Kalau anaknya masih hidup, bergerak, hayatul mustaqirah namanya. Maka kemudian anaknya gede, mungkin mau lahir gitu. Lahir. Maka boleh disembelih lagi. Karena kemungkinan besar tidak akan hidup. Kemungkinan besar tidak akan hidup. Supaya manfaat, supaya kemakan, itu dipotong. Satu. Kalau kemudian tidak memungkinkan hidup, tidak adanya hayatul mustaqirah, begitu dipotong emaknya, anaknya juga mati. Nah, satu, boleh dikuburin. Dua, boleh dikonsumsi. Halal, halal. Kan nggak dipotong Ustaz. Secara fikih potongannya ikut emaknya. Bisa dipahami? Ya. Jadi ini jangan jadi perdebatan. Waduh, ada anaknya nih, mati nih. Siapa yang mau nih? Terus terang Pak, saya penyenang daging domba. Tapi kalau makan anak domba, tar dulu dah. Ya, tahu orang Arab mah. Ya, kayak orang Arab mah. Insya Allah ya, luar biasa. Jadi, ini dikubur aja deh. Ya nggak masalah. Kubur, jangan dibuang. Kubur Pak. Dilayakkan gitu ya. Tapi kalau kemudian ada yang mau, mangga silakan dikonsumsi. Halal. Ya, sembelihannya ikut emaknya. Gitu. Baik. Kemudian kapan penyembelihan hewan kurban itu? Dimulai tanggal 10 Zulhijjah setelah imam turun dari mimbar. Ini jangan sampai kita buru-buru habis sholat subuh langsung pulang. Mak, mana domba mak? Kurban ya Allah, kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan domba kurban, tapi domba sedekah. Ya, domba sedekah. Ya. Jadi waktunya itu adalah 10 Zulhijjah setelah imam turun dari mimbar atau sekira-kira imam selesai melaksanakan sholat. Begitu. Itu maka kurbannya sah. Ya jam 8. Jam 8-an lah kalau. Kemudian terakhir itu hari tasyrik. Hari keempat. Tasyrik ketiga. Kalau nanti lebaran Rebo, berarti terakhirnya kapan? Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Ba'da asar sebelum maghrib. Nah, catatan. Satu, kalau kurbannya kurban sunnah, maka wajib dipotong sebelum maghrib. Sebelum maghrib harus dipotong. Pokoknya udah gak bebo-bebo, 5:30 ya Allah Akbar. Ya, sah kurbannya. Ya.
Tapi kalau sudah Allahu Akbar, maghrib, ya, gitu. Maka monggo dipotong, tapi harus ridho, itu bukan kurban tapi sedekah. Beda dengan kurban nadar. Oke, kurban nadar. Contoh, di sini ada yang nadar, ya. Saya Ustadz bernazar tahun ini mau berkurban 1 ekor domba. Nadar, ya, dengan kalimat nadar atau dikaitkan dengan kalimat yang lain. Hari pertama duitnya belum cukup, hari kedua belum cukup, hari ketiga belum cukup, hari keempat ba'da asar baru ada duit. Wah, langsung nyari lapang. Satset, setengah 6 baru dapat. Dibawa pulang ke rumah, langsung telepon Pak Dakem. Pak Dakem, saya mau kurban nih. Ya, udah bawa ke Atawab. Begitu dibawa ke Atawab, Allahu Akbar, maghrib. Ya, kurban apa tadi Pak? Nadar. Kurban nadar sah sebagai kurbannya walaupun sudah masuk waktu maghrib. Jadi jangan diperdebatkan nanti. Waduh, maghrib ini. Saya gimana nadar? Sah Pak. Ya, ayo bismillah, yuk sama saya. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, hada minka walaka. Taqabbal qurbana hadi. Potong. Ya Allah, saya bernazar kurban, hari ini saya bayar ya Allah. Karena kurban nazar hukumnya wajib. Walaupun sudah masuk maghrib, di hari tasrik terakhir tetap. Jadi jangan diolok-olok, maghrib ya. Agak asal loh. Tahun depan harus ngulang loh. Ya. Bisa dipahami Bapak? Oke. Ya. Siapa yang motong hewan kurban? Harusnya siapa Pak? Ayat baha bin nafsihi. Ya, seharusnya yang motong kurban itu adalah sohibul kurban. Begitu Pak. Maka nanti nanya, Pak panitia nih, nanya, ini kurban siapa? Bapak punten, mau motong apa diwakilkan? Siapa? Saya motong sendiri. Jangan dihalangin. Pak, nanti jangan motong ya. Karena kami udah nunjuk nih. Tawarin dulu. Ya. Nah, kalau sapi Ustadz yang motong siapa? Perwakilan dari sohibul kurban. Lo mau motong semua? Ya. Yang motong satu orang lah. Ya. Kalau sohibul kurban tidak bisa motong, mewakilkan kepada siapa Pak? Kepada ahlinya. Ya, idza wusidal amru ila li ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Apabila suatu perkara tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Serahkan kepada ahlinya. Jagalmen. Ya, di Taman Seto 1 Pak, ada namanya Jagalmen. Iya, mereka bikin kaos Pak, Jagalmen. Ada lagi dijagal. Masya Allah. Ya, gitu. Kalau saya Juleha, ya, juru sembelih halal. Ada lagi DSH, dakwah sembelih halal. Kemarin saya bikin ini promo baru Juleta. Juru sembelih tarik. Karena kalau saya motong sapi senangnya tarik, gitu. Kalau motong domba senangnya dorong, gitu. Ya. Jangan jadi bingung Pak, ini dorong atau tarik ya. Ya tentukan sendiri Pak. Ya gitu. Nah, nanti kita ada di prakteknya nih. Lanjut. Kalau mau motong sendiri monggo silahkan. Ya. Sohibul kurban yang motong hewan kurbannya atau diwakilkan. Begitu Pak. Ya, diwakilkan. Kalau diwakilkan, nah, ya jangan sekali-kali memberikan ujroh dari hewan kurbannya.
Pak, tolong potongin kambing saya, sapi saya, nanti pala, kaki, buntut, kulit buat bapak sebagai ujroh. Boleh. Ya, bayar ujrohnya. Berapa? Yang memang munasib di tempat tersebut. Begitu. Biasanya kalau domba itu kisaran 50-100 biasanya. Kalau sapi biasanya 200-300 kopek biasanya. Gitu. Biasanya. Ya Pak ya. Ya. Ya kan suka ada bingung Pak, ini masih berapa gitu ya. Kegedean gak ada duitnya. Kekecilan takut menghinakan kan begitu. Kalau ada standar kan enak Pak. Ya, kalau ada standar enak Pak. Begitu. Boleh ditanyakan langsung ke penyembelihnya. Pak, punten untuk menyembelih domba biasanya berapa? Kata penyembelih, Pak, saya ikhlas lillahi ta'ala berapa saja. Ya, berapa saja. Bisa 50, bisa 100, kan berapa aja Pak. Begitu. Tapi kalau dia ngeluarin angka, saya biasanya kalau domba 100 Pak. Kalau sapi 300. Gitu. Ya, jadi ada standarnya. Gitu. Kalau kita sanggup pakai. Kalau nggak sanggup cari yang murah. Cari yang bisa nego. Jangan sekali-kali menjadikan hewan kurban sebagai kecuali hadiah. Kalau hadiah boleh. Daging kurban dibagi 3. Ya, daging kurban dibagi 1 dimakan, 2 disedekahkan, 3 dihadiahkan. Dihadiahkan. Dimakan untuk siapa? Sohibul kurban. Sohibul kurban boleh ngambil. Berapa Pak? Tidak melebihi 1/3. Jadi kalau ada sohibul kurban minta paha kanan kasih. Ya, jangan diplototin. Kurban ambil lagi. Paha lagi. Hak dia. Hak dia. Itu hak dia Pak. Tidak boleh melebihi 1/3. Yang kedua, disedekahkan. Sohibul kurban ngomong sama panitia. Panitia, saya nitip hewan kurban saya, nanti yang motong silakan. Ini biaya administrasinya. Ya, begitu. Jadi buat beli ini, buat beli itu dan lain sebagainya, termasuk untuk biaya proses. Nanti saya minta 2 kilo aja. Ya, kalau sapi nih, mamanya nih, saya minta 2 kilo aja. Atau saya minta 1 on aja lah saya mah, bil barokah saya mah. Ya, jadi Bapak kalau kurban, Pak, jangan nggak makan daging kurban. Makan walaupun sedikit, bil barokah. Karena di situ ada barokah, ada keberkahan. Makan walaupun sedikit, nyicip lah. Gitu. Syukur-syukur semuanya disedekahkan. Yang ketiga dihadiahkan. Kita ada guru umpamanya, ada tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Ya, di sini ada ketua DKM, ada ketua panitia dan lain sebagainya. Boleh kemudian agak dilebihkan sedikit sebagai bentuk penghargaan. Ya, penghargaan. Dihadiahkan. Begitu. Kemudian daging kurban ini tidak boleh dijual oleh sohibul kurban. Oleh sohibul kurban. Saya dapat hadiah kulit. Hadiah kulit. Ustaz, ini ada hadiah kulit nih dari panitia, dari sohibul kurban. Kok nggak dibagiin? Ada yang bisa prosesnya. Tahun kemarin dibagiin pada dibuangin. Bazir. Tahun ini dihadiahkan. Saya dapat hadiah kulit sapi 3 Pak. Mau diapain Pak? Repot Pak. Saya telepon. Kulit berapa sekilo? 7.000 Ustaz. Ambil nih, ada 3 nih kilo. Ya, sama saya dijual. Sudah ada akad belum? Dari sohibul kurban dihadiahkan. Sudah ada. Milik saya Pak. Sudah jadi milik. Ya, boleh saya pakai, boleh saya berikan lagi, boleh saya jual. Begitu. Karena sudah menjadi hak. Yang tidak boleh itu sohibul kurban. Ya, Pak, kulitnya mana? Apa yang bisa dijual? Maya nih buat balik modal. La ilaha illallah.
Makanya catatan penting buat panitia kurban. Pak, nanti kulitnya mau Bapak ambil, mau dibagiin, apa dihadiahin? Ya Pak, saya kasihin aja. Mangga terserah panitia. Gitu. Atau saya serahkan ke panitia. Nanti panitia berapa orang nih? Set, ya, ngumpul-ngumpul. Daripada mubazir, tidak ada mengolah, ya, telepon. Ya, apa namanya? Yang biasa yang membeli kulit siapa? Daripada mubazir. Ustaz kalau dimanfaatkan bagaimana? Mangga silakan. Dibikin beduk, dibikin kerupuk, ya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian pembagian daging kurban. Di sini ada muslim, ada non muslim. Ya, betul Pak? Ada yang nanya juga nih. Ini kalau non muslim bagaimana Ustaz? Kasih jangan. Ini panitia dilema sebetulnya Pak. Panitia dilema. Dikasih bukan muslim, nggak dikasih tetangga saya. Bilok saya nyate dia nongkrong. Ya, tega nggak kita Pak? Tega lah. Oh Ustaz saya masih raja tega. Nah, baik. Saya rasa non muslim nggak sebanyak muslim ya, saya rasa. Nanti minta data ke RT, non muslim ada berapa? Oh ada 10 orang. Nanti minta keridoan sohibul kurban. Dia punya bagian sepertiga. Khawatir jadi perdebatan nanti. Ya. Oh ini kok non muslim bagus sih? Nanti perdebatan Pak. Ya. Cukup nanti sohibul kurban dengan panitia. Diketahui oleh jamaah. Ya. Gitu. Nanti yang nyerahin siapa? Kalau bisa Pak RT. Karena Pak RT tahu kondisi masyarakatnya. Satu kasus ada non muslim ketika dikasih sama muslim merasa terhina. Dikasih sama DKM apa nih? Saya nggak butuh. Merasa terhina Pak. Ada yang nanyain. Nggak ada nih buat saya nih. Nah yang tahu kondisi nerima nggak nerima Pak RT. Jadi nanti tolong RT dilibatkan. Pak, punten di KRT Bapak non muslim ada berapa? Ada 2 orang. Di KRT 2 ada apa? Ada 3 orang. Nanti panitia catat dari sohibul kurban disiapkan 2 kantong, 3 kantong sekebutuhan. Ya, sebagai pemberian cuma-cuma. Ustadz kalau nggak dikasih bagaimana? Tidak masalah. Ya, nggak masalah. Karena kurban ini yang diutamakan adalah muslim. Nah, di perumahan Soma Pak, ada non muslim kurban. Ajib nggak tuh? Ajib nggak tuh? Walap. Ya. Ceritanya begini Pak. Ada yang datang ke kandang. Ya. Jadi ada rombongan. Saya kenal. Saya bilang, "Woi Pak RT, ini beli kurban." Iya nih, nganter tetangga, nganter warga saya nih. Yang ngebisik, "Nah, muslim Ustaz." Oh iya. Saya ngobrol dulu. Ya, kalau langsung wah, cair nih mungkin. Ya, walaupun saya pedagang domba, saya nggak ujug-ujugin. Saya bilang, "Kok, namanya siapa kok?" "Nih, Yosep." "Oh iya." "Ini mau kurban nih." "Iya." "Nggak sadat dulu." "Ini Ustadz," katanya. "Jadi saya ini dengan warga ini, dengan warga muslim ini, saya sudah udah kayak keluarga," katanya. "Di hari raya kurban ini saya ingin ikut berpartisipasi," katanya. "Boleh nggak Ustadz?" "Boleh Pak." Saya bilang boleh, silakan. Tapi ini hanya sebagai bentuk pembelian biasa saja sebenarnya. Ya, Bapak beli domba disembelih oleh pihak TKM, nanti dibagikan ke Bapak dan juga warga Bapak. Saya bilang,
gitu. Bukan sebagai bentuk ibadahnya seorang muslim gitu. Ya gimana Ustaz aja lah katanya. Pokoknya saya beli domba katanya gitu ya. Oke siap saya bilang. Ya. Nanti Pak, nanti yang motong ini ya saya bilang Pak, apa namanya, panitia DKM gitu ya. Pokoknya indah aja gitu Pak. Ya udah aslinya dalil-dalil akhirnya seperti itu. Ya. Boleh. Ya, tapi tidak dalam bentuk ibadah. Ya, karena mereka motivasinya bukan ibadah, tapi ikut-ikutan. Partisipasi. Satu kasus lagi ya. Tadi dagingnya dicampur dengan korban yang lain apa dipisah? Janganlah. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Jadi nanti katakan kurban. Katakan domba yang dia potong itu nanti buat warga non muslim yang lainnya lagi. Gitu. Itu jauh cenderung lebih aman. Gitu. Aduh Ustaz, ini udah kepalang campur. Yang motong siapa? Muslim. Aman, halal. Kecuali yang motong dia. Ini yang repot. Jadi bangke betul. Jadi bangke. Makannya bangke. Enak tapi ini kasus aja Pak ya. Hanya 1-2 sebetulnya. Hanya 1-2. Saya mau tanya, di sini ada non muslim? Ada. Khawatirnya saya begitu Pak. Khawatirnya saya begitu doang. Tapi ini kembali kepada kebijaksanaan panitia, musyawarah DKM dan lain sebagainya. Kata DKM, khusus daging kurban ini rata semua muslim dibagikan kepada warga muslim. Nanti untuk non muslim saya mau belanja ke pasar. Cakep nggak? Solusi nggak? Solusi. Duit dari mana? Masalah deh Pak. Masalah deh. dermawan. Di sini ada orang kaya nggak? Yang duitnya pada habis. Jangan pelit, orang pelit masuk neraka. Langsung tarhib, sekak seter. Biar panitia nggak galau. Oke, jadi kami. Apa lagi nih? Kesunahan dalam menyembelih. Ini perlu saya garis bawahi ini. Perlu saya garis bawahi. Sholat itu ibadah, puasa itu ibadah, haji ibadah, umroh ibadah, kurban prosesnya ibadah. Jangan sekali-kali nanti ada panitia kurban koloran doang, dengkul kemana-mana. Ini saya tegas nih Pak. Ya, saya tegas nih. Yang lagi. Mana di video? Pelangnya kesorot masjid atau lab lagi. Nanti panitia dikasih target, bapak-bapak tolong nanti yang bantu motong, yang bantu nyacah pakai celana panjang, kemudian baju usahakan yang tidak kelihatan gunung batunya. Jiwa. Pakai kaos punya anaknya, begitu jongkok. Ya. Otak amalnya kelihatan. Ya. Bisa tegas nih Pak. Ya, gitu. Karena ini ibadah. Ya, ibadah. Begitu. Kemudian diusahakan menghadap kiblat. Ya, kemudian yang motong baca bismillah, sholawat, syahadat dan sebagainya. Dan diusahakan yang motong, yang megang punya wudhu sunnah. Coba ya. Kalau batal ya udah. Ya, tapi kalau memang mau ini wudhu dulu lah. Ya, kita ambil kesunahannya
seperti itu. Ustaz lagi megangin kentut. Udah pegangin jangan dulu. Ini kan sunnah, ini lepasin. Dulu dah. Dulu. Yang mau tak sendiri kan. Kemudian ketika motong berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan. Nabi mengatakan fa idza dabahtum fa ahsinu dibha. Apabila kalian motong, maka berbuat ihsanlah dalam penyembelihan tersebut. Ihsan itu memotong secepat-cepatnya dengan alat setajam-tajamnya alat. Coba ya. Kemudian dalam teknik perobohan, alhamdulillah sekarang mah ada alat peroboh. Sapi masuk, ikat, beringin, nggak ada drama Pak. Ya. Dulu masya Allah, tabang, pegangin, goblok, bambu, masya Allah. Dulu, ya, udah di bambu Pak, diinjak Pak, ditinihin Pak, masya Allah. Kata sapi nasib. Agak ihsan itu dul. Saya juga pernah begitu Pak. Ya, alhamdulillah sekarang banyak praktisi fikih yang terjun ke lapangan. Ihsan itu apa? Setajam-tajamnya alat, secepat-cepatnya penyembelihan, sebaik-baiknya kepengurusan. Begitu Pak. Ya. Kemudian hewan yang belum disembelih dipisahkan terlebih dahulu atau ditutup pakai kain supaya tidak menyaksikan proses penyembelihan temannya. Gitu Pak. Ya. Kemudian jangan ngasah di hadapan hewan. Ini termasuk juga tidak ihsan. Jadi Bapak ngasah di rumah, datang ke masjid, semua golok, semua pisau sudah ready. Begitu Pak. Ya. Itu hanya sunnah saja. Ustaz, bagaimana kalau kondisinya tidak memungkinkan menghadap kiblat? Gaskeun, enggak masalah. Karena posisinya darurat umpamanya, ya. Sapinya susah, ya. Dan lain sebagainya. Biasanya jenis-jenis tali ya agak sulit dikendalikan. Ya, tinggal satu lagi ini. Ya, mau dipindahin susah, udah di situ aja udah. Ya, rebahin, potong. Tapi ini yang madep wetan Ustaz. Nah, masalah. Ya, karena menghadap kiblat sunnah. Jadi jangan diperdebatkan. Jangan diperdebatkan. Sesuatu yang sunnah itu jangan diperdebatkan. Tapi kalau sesuatu yang wajib, ini perlu diperhatikan. Baik. Sebelum kita praktek alat-alat, ada pertanyaan mana? Oke. Orangnya di sini, kurbannya di kampung. Ya. Boleh tidak disunahkan, dianjurkan orang yang berkurban menghadiri atau memotong sendiri hewan kurbannya. Ustaz, alhamdulillah di Atawab banyak kurban. Sapi dia udah 12 ekor. Domba udah 50. Saya kalau korban di sini kebanyakan. Alhamdulillah. Ini saya dapat telepon dari kampung. Di sini nggak ada kurban, satu acan. Ya Allah. Di kampung biasanya begitu Pak ya. Nah, akhirnya orangnya di sini, kurbannya ditransfer ke sana. Boleh begitu? Boleh. Nanti kalau sekarang mah zaman medsos, ya di videoin atau live streaming. Jadi no problem. Live satu surat. Kita sama. Dari yang bagian buat non-muslim ini kan mereka kan minta ke daging saibul kurban. Ya. Selama ini kita kan sistemnya pakai semua ya,
Nah, jadi jangan cuma kumpulin, yang buat warga ya bukan muslim itu gimana Pak? Sebetulnya tidak ada larangan Pak. Ya, kan daging kurban ini untuk semua, nggak ada kaya, nggak ada miskin dan lain sebagainya. Nah, posisinya ada kafir dini, kita bahasanya non muslim. Ya, sebetulnya kafir itu halus sebetulnya. Cuman karena dideklarasikan sebagai bahasa yang kasar, maka diperhalus menjadi non muslim. Kenapa nggak non Hindu, Pak? Ya kenapa nggak non Hindu, Pak? Kan Kristen. Kenapa nggak non Hindu? Di Bali orang kafir itu ya non muslim. Kenapa nggak non Hindu? Kenapa, Ustaz? Hah? Yang penting mau aja. Ya. Nah, ada kafir itu, ada kafir dini, ada kafir harbi. Haram hukumnya membagikan, membantu, termasuk membagikan daging kurban kepada kafir harbi. Haram hukumnya. Lalu bagaimana dengan kafir dini? Ya. Nah, tadi bahasan yang pertama adalah daging kurban itu diutamakan muslim. Ya. Ini Ustadz ada 1-2 non muslim kasih selama mereka bukan harbi. Ya. Mereka bertetangga baik dengan kita dan lain sebagainya. Cuman supaya tidak ada perdebatan, cari solusi yang terbaik. Itu Pak. Ya, cari solusi yang terbaik. Jadi kita wanti-wanti nih udah beli panitia nih ya, dari orang kaya nih, dari orang dermawan nih, kita udah beli 10 kilo daging ke pasar. Untuk wanti-wanti nih, kan dia mah nggak tahu daging kurban mana ada daging ini, kan nggak tahu dia mah gitu. Pokoknya dapat daging aja udah. Cari solusi yang terbaik. Kalau saya pribadi, ibaratnya di sana ada non muslim, bisa ngambil dari bagian saya, bisa ngambil dari bagian suku kurban, atau kemudian memang daging kurban yang sudah di kantong itu dibagikan secara merata, ya, selama mereka bukan kafir harbi. Mereka kafir yang memang bertetangga baik dengan muslim. Apalagi tadi saat ada orang kafir kurban. Di tempat saya ada tuh. Ya. Syariah. Dia beli domba buat dikurbanin. Disuruh syarat tuh nggak mau. Kalau itu benar korban itu. Bukan kurban. Korban. Bener korban. Maaf, kurban tersesat. Jadi seperti itu Pak. Cari solusi yang terbaik. Kalau memang tahun kemarin sudah seperti itu dan tidak ada perdebatan, bismillah, lanjutkan. Kalau memang tidak ada perdebatan. Yang jadi repot itu Pak bukan masalah daging pembagiannya, bukan, perdebatannya. Yang jadi masalah bukan itu, perdebatannya. Ya. Saya mau tanya Pak, orang kunut sama nggak kunut boleh nggak sholatnya semasjid? Yang jadi masalah apanya Pak? Perdebatannya. Gitu. Ada orang kunut sakit, tetangganya nggak mau nengok. Kenapa? Dia mah kunut. Besoknya tetangganya meninggal, nggak mau takjiah. Kenapa? Dia mah nggak kunut. Itu masalahnya di situ. Perdebatannya bukan masalah kunut nggak kunutnya. Ulama yang kunut banyak, ulama yang nggak kunut banyak. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, ada Imam Malik. Yang jadi repot apa Pak? Perdebatannya. Maka cari solusi yang terbaik. Kalau memang sudah berlaku seperti itu, tidak ada perdebatan, ya. Dan di sini juga ada para ustadz dan lain sebagainya mengokehkan, maka Bismillah lanjut. Selama bukan kafir harbi, selama bukan kafir harbi. Harbi ini apa? Harbi itu memusuhi. Ya. Ada orang Israel di sini, nggak usah dikasih Pak. Ya, ini. Hilang dia. Masuk akad nggak Ustaz? Apa tuh? Akad memberi itu ke Ya jatuhnya hibah aja. Karena kan begini Pak, Sohibul
kuburan itu kan punya sohibul kurban itu kan punya jatah. Ya, saya yakin dia nggak ngambil sepertiga. Saya yakin nggak ngambil sepertiga. Begitu. Nah maka dari jatah sohibul kurban ini diberikan cuma pemberian biasa saja. Adapun masalah pahala, ya, ada lagi Bapak? Kalau tidak ada, punten ini di disembunyikan. Ali, coba. Yang bukan, gitu ya. Yang kali merah dulu. Bawa bule. Jam berapa nih? Ada anak yang Setengah 9. Ini saya sampai jam berapa nih? Coba. Iya bapak bebas, saya capek. Ini mana belum rokok ini? Sambil Kenapa? Nggak bisa. Baik bapak-bapak, ini kita ke praktek ya. Tadi kita singgung-singgung tentang masalah ikhtiar ya. Yang namanya motong, yang namanya sembelih supaya terlaksana dengan baik, maka ada ikhtiar ya. Ikhtiar itu semaksimal mungkin. Dulu nggak ada alat peroboh, sekarang ada alat peroboh. Ini sebagai bentuk ikhtiar ya, begitu. Dulu nggak ada Pak, ini siapa yang mencetuskan ini coba Pak? ini Ini luar biasa nih Pak. promosi. Ya, Masya Allah nih, ajib nih terobosan terbaru. Di pikirnya nggak ada Pak. Ya. Iya di pikirnya nggak ada. Bid'ah Pak. kalau benar bikin di sana murah. Masya Allah. Baik, kemudian alat yang digunakan ini umumnya golok Pak. Ya, umumnya golok, umumnya golok. Pakai cutting gitu. Umumnya golok. Kalau orang-orang kampung biasanya fanatik, dia nggak mau memakai alat yang tidak ada unsur kayu, Ustaz. Ya, begitu. Sehingga kemudian mereka menggunakan alat yang ada unsur kayu. Nah, sementara ini tidak ada unsur kayu. Ini besi, ini plastik. Mereka nggak mau pakai ini, begitu. Karena nggak ada unsur kayu. Sebetulnya dalam fikih nggak masalah, no problem. Asal jangan pakai kuku, tulang, gigi. Tapi gigi saya tajam Ustaz. Enggak masuk Pak, enggak masuk tulang, kuku, gigi. Ya, itu nggak boleh digunakan sebagai alat sembelih walaupun tajam. Ya. Nah, alat yang kita gunakan adalah setajam-tajamnya alat. Saya mau tanya nih, ini golok mahal, tajam nggak? Ya. Belum tentu. Kalau nggak diasah, ya Pak ya. Maka mengasah ini termasuk salah satu ikhtiar dalam bentuk ihsan kita untuk penyembelihan. Di antara bapak-bapak ini harus ada yang paham ngasah. Harus ada yang paham ngasah. Ya. Nah, umumnya yang digunakan untuk ngasah itu adalah batu. Ya. Batu. Ya. Biasanya batu asahan, ya seperti itu. Seperti ini. Ini namanya batu korondum, Pak. Ya. Ini abrasifnya bagus, ya. Harganya juga bagus. Ya. Harganya juga bagus. Biasanya batu-batu ini nih 20.000, 10.000 dan sebagainya. Umumnya begitu. No problem. Yang penting asahannya benar sehingga alatnya menjadi tajam. Enggak masalah. Sekarang zaman berkembang, Pak. Asahan jadi bermacam-macam. Ya. Nah, seperti yang saya bawa nih. Ini asahan juga, Pak. Namanya asahan diamond. Ya. Asahan diamond. Apa namanya? Simple, bisa dibawa kemana-mana dan lain sebagainya. Dan ini cepat. Ya, cepat. Begitu. Diamond. Seperti itu. Ada lagi sharpening, Pak. Nah, ini namanya sharpening. Ini sharpening. Ini namanya honing.
Orang kadang-kadang taunya honing, padahal beda, serupa tapi tak sama. Ini sarpening, ini honing, gak punya duit pening. Jadi jadinya pening. Yang dimaksud sarpening itu untuk menajamkan, ya. Jadi ini asahan, ya. Namanya asahan setik, gitu kan. Ini asahan seperti ini. Caranya boleh seperti ini, boleh seperti ini, ya terserah. Ya, saya senangnya begini Pak, begitu. Ini asahan juga untuk di lapangan, ya. Bukan untuk santai. Kalau untuk santai tetap memakai batu asahan seperti ini. Ini untuk praktek di lapangan. Jadi ketika di lapangan ngelet dan lain sebagainya, ini harus ada. Jangan ngelet belum selesai, asahan mana ya? Saya yakin yang dicari bukan asahan, kopi. Berarti di Al-Barokah sama? Sama. Iya. Asahan diambil, ayah diambil. Kopi ya. Ngopi Pak. Itu ada yang parah lagi, lama banget itu. Apa tuh? Cuma gara-gara ngeliat nama itu Apa tuh? nggak selesai. Cuma gua belum selesai ngeliat itu. Kenapa Ustaz? Istiqomah KSI. Apa tuh? Tuh. Lama ngopi sama belum. Nah, jadi untuk lapangan, Bapak-bapak, ini wajib ada. Begitu. Ya, wajib ada. Ya kalau masjid harus ada lah, harus punya begitu. Nah, untuk lapangan seperti itu. Lalu ini honing fungsinya apa? Nah, honing ini sebetulnya hanya untuk meluruskan mata pisau. Ya, untuk meluruskan mata pisau agar kemudian tajamnya maksimal. Gitu Pak. Ya, jadi ini bukan asahan. Ini untuk meluruskan. Jadi ketika pisau ini sudah tajam dipakai, maka nanti untuk mengupgrade-nya kembali utuh di honing. Seperti ini. Atau seperti ini. Nanti saya praktekin. Tadi ada kertas mana ya? Wah, tebal. Ya. Saya minta kertas HPS saya. Iya. Kunci kantor ada nggak? Kantor. Kertas HPS ya. Baik. Sekarang bentuk. Sekarang bentuk golok. Nih, ini mah hanya edukasi Pak ya, hanya edukasi saja. Yang pertama ada yang bentuknya panjang lurus, ya. Kemudian ada lagi yang bulnos, ya, bulnos. Ya. Muka. Ini bulnos. Bulnos itu ujungnya agak menggumbung gitu Pak. Ini bentuknya bulnos. Bentuk ya Pak ya. Bentuk. Kemudian ada lagi yang melengkung. Nah ini dia nggak lurus tapi melengkung gitu. Ya, melengkung. Ini hanya bentuk saja. Kalau yang lokal rata-rata lurus. Ada yang panjang, ada yang pendek dan lain sebagainya. Tergantung goloknya dari mana. Ya, kalau dari Bogor begini, dari Banten begini dan sebagainya. Begitu. Ya, kalau ini golok Bogor nih. Ya, golok Bogor. Saya nggak mau banyak nih. Ini ada satu lagi. Ini kalau dibungkus di sini biasanya mahal Pak. Spesial. Ya. Nah ini termasuk kalau Bogor juga nih, ya. Ini seperti ini, ya. Sama aja. Nah ini punyanya Pak I Hasan Basri nih Nambul. Ya. Masalahnya bukan mahal, bukan murah, tapi masalahnya harus tajam, ya, harus tajam. Nah, bagaimana cara mengecek ketajaman? Dulu orang ngecek ke bulu, ya Pak ya, bulu, kemudian ke kuku dan sebagainya. Ini tidak dianjurkan oleh Juleha.
Ya, apalagi saya tukang ngasah Pak. Kalau saya ngetes ke bulu, habis. Tahun kemarin saya ngasah 60 golok Pak. 60 golok. Tahun ini nggak tahu nih tahun berapa. Ya. Maka cara ngetesnya ke kertas. Kalau kemudian halus, nggak gergel-gergel, kemudian bisa menebas, ini tajam. Domba aman, aman sekali. Lalu bagaimana? Ini untuk sapi kira-kira aman nggak? Sapi plastik. Itu plastik. Ya. Nah, boleh Pak, sini Pak. Ada gorengannya ya? Ini Bapak ragu nih, ini untuk sapi aman nggak? Kalau ini terpotong, mudah, halus, sapi aman. Ya, ini saya contohkan dulu yang ini. Ini kira-kira kepotong kan nih? Oh, kepotong, tapi kurang halus. Perlu di-upgrade, diasah ulang. Ini bagaimana? Ini bukan masalah bagusin, tapi tajam nggak? Wah, ini nggak aman Pak, buat sapi Pak. Jangan dipakai, nanti nyiksa Pak. Nanti mungkin bodok. Nyiksa Pak, jangan. Ya. Nah, kira-kira ini aman nggak buat dipakai sapi? Kita cek. Kalau ke kertas pasti aman. Ya, belakang, tengah, ujung aman Pak. Ya, gitu. Ini kira-kira nih aman gak nih buat sapi? Ngeceknya di plastik. Kalau kemudian kepotong, ya, dan halus, sapi aman. Ya, begitu. Kembali lagi nih. Ini tadi aman nggak? Ya. Nggak aman. Bagaimana cara mengupgrade-nya? Ini menggunakan asahan halus seperti ini, tidak terburu-buru. Sabar. Ya, gitu. Kemudian honey. Saya kidal Pak ya. Tapi kalau potong saya pakai kanan. Tapi kalau ngasah saya pakai kidal. Kidal itu singkatan kiri dari lahir. Kalau Bapak ada kan? Bahaya tuh. Kanan dari lahir. Ya. Jadi baru bagusan kidal, bagusan kadal. Mending ada lah. Ini namanya stopping. Ya, hanya untuk membersihkan dulu saja. Ini mah boleh ada, boleh enggak. Ya. Simbol. Ya, seperti ini Pak. Nah. Bisa pakai celana jin. Celana jin boleh. Ya. Ini kulit. Seperti ini Pak. Jadi tidak terburu-buru. Kemudian sudutnya juga yang digunakan sudut yang pas. Ini rata-rata 15 derajat. Ya. Seperti ini. Tadi belum aman, sekarang kita cek. Plastik itu. Plastik mahal Pak. Kalau ada lagi boleh. Resiko pedagang. Ya, kalau ada boleh Pak sini. Ini posisinya seperti ini Pak. Jangan keras. Yang harus lemes. Ini sudah mulai halus. Udah pasti. Mau Pak satu lagi Pak, plastiknya. Baju merah. Jadi pengetesannya cukup di kertas dan plastik. Ya. Nah ini sudah mulai agak halus. Terus di-upgrade lagi, diasah lagi sampai kemudian dia benar-benar lancar. Nah
ini sudah mulai buka nih. Ya, tadi kan baru sedikit mulai buka. Nah kalau sudah lancar ini insya Allah untuk sapi, ya untuk sapi aman. Kemudian gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Nih step 2 nih, gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Ini buat apa Pak? Potong. Ya. Ini buat apa Pak? Ngeler. Ya, ngulitin. Ya. Ini buat apa Pak? Cacah tulang. Jangan dibalik-balik. Ini motong. Ya. Apa ini buat cacah tulang? Ya, masya Allah. Kemarin ada yang bawa bohler Pak, ada yang bawa golok. Ininya kompang-kompang. Saya bilang dipakai apa nih? Ini golok mahal nih saya bilang nih. Nggak ketahuan katanya. Mencacah tulang. Wah gila. Apa Ustaz? Ya. Yang mengenai ketajaman tadi. Coba ini kan asalnya dari saat 2 tahun lalu ya. Ya. Tahun lalu nggak akan dibawa ke sana. Karena ternyata cukup diisi sebentar sama saya. Masih Oke. Sasplang. Oke, Nah, siap. sekarang berapa persen ketajamannya ini? Siap. Biasa dipakai di sini. Cuma bukan pakaian saya. Ya, siap. Aduh, korosi. Itu kan plastik yang bungkusan masih dari kongsi ini. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, maksudnya ini dari korosi. Asar ya? Ada suaranya. Nah, Tapi kalau domba masih aman. Kalau domba masih aman. jangan lihat. Iya. Nah, sebetulnya begini Bapak-Bapak. Kalau golok ini sudah diasah, udah jadi nih. Ini kira-kira Ustaz buat berapa sapi? Ada honing nggak? Ada. Nah, kalau ada honing, ada golok, ada honing, jangankan 5 sapi, 10 sapi, 20 sapi, 50 sapi Ustaz. Ya. Nah, yang penting ada honing. Jadi kalau sudah pakai honing 2 kiri, 2 kanan. Ya, bentar. Masukin sapi kedua. Motong lagi. Honing 2 kiri, 2 kanan. Tidak usah terburu-buru gini dong. 2 kiri, 2 kanan. Sapi ketiga, sapi keempat dan seterusnya. Ini insya Allah aman. Ya, rata-rata di kita paling 5, 7 ekor dan sebagainya. Tetap pakai honing. Jadi honing itu dia untuk mempertahankan ketajaman. Gitu. Tapi kalau nggak dihoning, sapi pertama aman, sapi kedua lancar, sapi ketiga agak ngedreder, sapi keempat macet, sapi kelima dipaksakan, nyiksa jadinya. Kepotong Pak, tapi nanti pas sapi kelima nyiksa. Seperti itu. Tapi Ustaz ini golok mahal. Mahal itu tidak menjamin ketajaman, hanya kualitas. Begitu. Hanya kualitas saja. Nah, ini jauh lagi nih malahan. Masih lebih jauh daripada yang ini. Ya. Jauh lebih mintul. Ya. Baik. Jauh. Ya, kasar banget ya. Ini juga nggak halus. Ketahuan betul. Ya. Beda sama yang ini ya. Ampun tidak bersuara lah. Nyaris tidak bersuara. Nah Bapak-bapak, kemudian untuk merawat golok dan lain sebagainya, ketika sudah dipakai, apalagi golok tempat seperti ini, semahal apapun golok yang namanya tempat, dia kena air, ya dia akan karat. Karat memakan besi, nanti dia korosi, gitu. Nanti ngasahnya susah, banyak cipingnya, jadi ketika digunakan tidak maksimal. Tapi kalau sudah dicuci, dielak kering, kemudian pakaiin minyak, ya minyak singer, ya atau wax, ya khusus untuk menjaga dari ya, seperti itu Bapak-bapak. Maka insya Allah golok yang kita punya ini bisa diturunkan ke anak cucu dan seterusnya. Jadi awet begitu Pak. Ya. Tapi kalau kita tidak dirawat, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun rusak. Seperti itu. Baik, kembali ke materi tadi. Gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Ya, fungsinya.
Ngelet jangan sekali-kali pakai golok Pak. Satu terlalu besar dan lain sebagainya, space-nya juga kurang bagus. Pakailah pisau kelet yang memang multifungsi. Ini pabrikan, ini lokal. Bapak mau pakai yang mana Pak? Silahkan, no problem. Ini mahal, ini sedang, ini terjangkau. Mau pakai yang mana? Silahkan Pak. Ya, begitu. Ustaz, bagaimana kalau pakai yang mahal? Monggo, silahkan. Ya, silahkan. Mau pakai yang mahal. Ini dari Per Baja Wilis. Ya. Kenapa saya bilang mahal? Untuk ukuran pisau ini harganya 120.000. Lumayan mahal, bikin kaget Pak. Ya. Ini Tanika pasaran, ya. Ini bisa di angka 40, bisa di angka 50, gitu. Ini juga sama tajam. Ini murah meriah Pak. Ya, kalau pakai serangka 25. Kalau nggak pakai serangka 20.000. Tapi bagaimana, tajam nggak? Kan udah biasa. Ya, gitu. Ini ngeliat domba bisa, ngeliat sapi bisa. Bahkan buat nyembelih domba pun masih oke. Masih untuk nyembelih domba pun ini bisa. Ya. Tapi jangan coba-coba nyembelih kambing. Kalau kemudian alatnya tidak multifungsi. Nah, ini kalau ini multifungsi, Pak. Ya. Kambing, domba, sapi, kelet ini bisa. Dan pernah saya gunakan. Ya. Waktu itu saya pernah nggak pegang golok, saya ceritanya ada sapi loncat, langsung saya ambil ini langsung ya, buat potong bisa, ya seperti itu. Karena kondisinya darurat waktu itu, ya udah Bismillahirrahmanirrahim, Pak, saya tarik, kena alhamdulillah, seperti itu. Ini buat ngelet munasib, ya ngelet sapi juga oke Pak, ini enak Pak, buat ngelet sapi. Jadi tenaganya enak. Kalau ini dia nanti agak melewat-melewat karena memang kulit sapi tebal, beda dengan domba. Gitu. Ini aman, ya. Dia teksturnya keras, ya. Jadi untuk ngelet sapi ini bisa. Kalau ini agak kurang, ya. Kalau ini buat ngelet sapi bisa, buat potong bisa dan lain sebagainya. Kalau saya lebih ke arah yang multifungsi aja, begitu. Multifungsi. Terakhir, orang yang motong bacer, istilahnya bacer, jagalmen, ya, dia harus punya seragam. Jangan pakai gamis, pakai sorban motong. Sapinya mana sapinya? Sapinya mana sapinya? Kayak mau pidato Pak, ya. Ini nggak bener Pak, ini nggak bener, ya. Pernah ada ustadz pakaian seperti ini, dia nyangkut di tanduk sapi, sapinya ini dia kejungkal Pak. Serius, untung pakai celana, ya, untung pakai celana. Jadi bagaimana? Nah, kalau saya sendiri ya setelannya kaos, ya, kemudian panjang. Karena nanti khawatir ada cipratan darah dan sebagainya, gitu. Kemudian celana, ya, celana, sirwal boleh, apa saja boleh, ya. Tapi usahakan yang seperti ini, ya. Saya kemarin beli yang murah, Ustaz, sobek, Ustaz. Jadi ini alhamdulillah agak mahal, Ustaz. Ya. Jadi jangan tergiur dengan yang murah, Pak. Ya, beli yang berkualitas. Ya, beli yang berkualitas. Kemudian safety yang lain adalah sepatu bot. Ya, boleh sepatu aja. Ya, kecuali dalam kondisi ngelet dan lain sebagainya. Tapi ketika posisi mau motong sapi, diusahakan pakai sepatu bot. Pernah ada kejadian keinjak sapi Pak. Masya Allah. Sakit banget. Aduh, Masya Allah. Sakit Pak, Masya Allah. Sakit. Ya. Ya, tapi bukan masalah sakitnya, malunya itu loh Pak. Belum apa-apa udah izin Pak, keinjek sapi. Kerja belum apa-apa udah keinjek sapi ya Masya Allah.
Ini yang repot lagi Pak, sengaja diinjekin ke sapi Pak. Ya, biar nggak ikut kerja. Nah, jadi pakaian juga harus tertentu. Ya, diusahakan ada sepatu bot, ya, sepatu bot atau pakai sepatu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian untuk safety yang lainnya, domba tidak perlu tali, cukup 2 orang. Ya, kambing usahakan 3 orang karena tenaganya lumayan. Ya, sapi minimal 4 orang. Ya, minimal 4 orang. Nanti ada yang narik pakai simpul. Ya, saya nggak bisa praktikin di sini, nonton YouTube aja. Ya, karena nggak ada sapinya nih. Ya, itu ada yang mau jual sapi. Ya. Ya. Kemudian usahakan bapak-bapak untuk nanti tim perobos sapi dari mulai sekarang latihan Pak. Ya, latihan minimal punya tambang di rumah seperti ini, latihan simpul. Karena nanti 2 meter. 2 meter, 3 meter, 2 meter setengah, 3 meter aman. 2 meter aman, ya. Minimal tahu mengikatkan tali ke tiang. Minimal. Jadi jangan begini. Nah, ngikatnya susah, ngebukanya juga susah, ya. Jadi usahakan kita udah hafal simpul yang paling tercepat lah gitu ya. Kalau ada patok, simpulnya enak Pak. 0, ya. Kemudian ini ke bawahin, udah jadi. Ini kuat Pak, insya Allah Pak. Oh nggak yakin Ustaz? Gini kuat. Ya, ini kuat Pak. Kuat ini, dijamin. Ya, ketimbang kemudian hanya sebatas mengikat. Ininya juga gampang. Ya, tinggal didorong-dorong doang, ya bisa. Kalau kita ngikat begini, nanti ya mungkin bisa kelepas atau nggak bisa dibuka. Akhirnya seperti ini pernah kejadian Ustaz. Jadi si ikat leher sapi itu terlalu tinggi, nggak ada simpul. Ya, penanganan lambat, akhirnya sapi kecekik mati sebelum disembelih. Itu bagaimana Pak? Ya, harusnya panitia tanggung jawab. Harusnya panitia tanggung jawab. Ini mati Pak, jadi bangkai udah nggak bisa diapa-apain. Jadi dia leher tuh kecekik Pak. Ya, harusnya kalau penanganan cepat, kalau memang nggak bisa dibuka langsung. Ya. Ini saya rekomendasikan Pak untuk selalu ada di pinggang. Khusus untuk penyembelih atau tim sapi, golok kepanjangan. Ini simpel Pak. Ada tali nyangkut dan sebagainya, berat. Ya, potong berat dan lain sebagainya. Karena cepat. Jadi ini multifungsi, harus ada. Saya pasti bawa golok dan ini. Pernah ada kejadian, goloknya ini udah usang, Ustaz. Jadi mungkin nggak tahu ya, karena nggak tahu kan. Ditarik mental patah. Ya, sementara posisi sapi sudah potong sedikit. Nah, atau mungkin 1 urat sudah potong. Selama ini tidak beranjak dari tempat penyembelihan, bapak-bapak, insya Allah tinggal nyabut, kalau lanjutkan. Sambungin. Beda ceritanya kemudian ini patah, nyari dulu golok. Ya, akhirnya sapinya mati dengan satu sembelihan tadi, tapi tetap sah, hanya menyiksa karena nanti matinya lama, bisa setengah jam, bisa 1 jam. Belum tentu. Apa? Itu juga belum tentu. Belum tentu. Bagaimana kalau penyembelihannya cepat dan benar? Sepengalaman saya pribadi itu nggak nyampe 15 menit, bahkan ada yang 5 menit sudah lepas. Ya, nah ini pengalaman saya pribadi bapak-bapak, pertama kali motong sapi Pak. Ya, jadi bapak-bapak yang hari ini tahun ini mau motong, ya nanti ada sensasi namanya Pak. Ya, sensasi. Jadi ketika motong pertama kali
Waktu itu saya pertama kali motong sapi. Padahal sudah terbiasa motong domba. Sudah terbiasa saya. Nggak grogi, nggak gugup, nggak apa. Tapi ada sensasi, ini bergetar. Kok ngedek-dek gitu ya? Ngedek-dek, ini Pak. Saya nggak gugup. Ya, saya nggak gugup. Tapi ini begitu motong Pak, berat. Ya, ada satu urat yang tidak sempurna, tapi kegores. Secara hukum sah. Hukum, mari satu wajaden itu sudah sah. Tibalah sapi kedua. Begitu mau motong, nggak geter. Sensasinya itu. Sempurna. Sapi yang kedua sudah mati, sapi yang pertama masih hidup. Ini pengalaman, ya Pak ya. Oh, saya bilang ketika penyembelihan benar, maka proses pelepasannya itu lebih cepat. Begitu, tidak menyiksa. Ini sapi pertama masih kejut-kejut, sapi kedua udah. Kalau di sini bukan menyiksa hewannya, menyiksa pisau. Iya, itu kan udah putus, udah tahu tuh tulang digorok. Ya, apa namanya? Ketika pemotongan, ya ada dua teknik berarti ya. Ada teknik dorong, ada teknik tarik. Kalau dorong posisinya seperti ini, kuda-kudanya jangan begini Pak. Kuda-kudanya jangan begini. Jadi ini depan. Untuk supaya posisi kita enak, ada power di situ. Dorong, terus tarik juga sama. Ini seperti ini. Kalau satu tangan nggak kuat, dua tarik. Nah ada posisi orang yang kemudian motong itu, sebelum seperti itu. Dan itu banyak Pak terjadi Pak, banyak terjadi. Iya, disuruh belajar nggak mau, disuruh edukasi nggak mau, nonton YouTube nggak mau. Pokoknya saya dari dulu udah motong. Kakek saya tukang motong, bapak saya tukang motong, sama saya juga tukang motong. La ilaha illallah. Apa salahnya belajar Pak? Apa salahnya? Tidak ada salahnya belajar. Begitu, ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Untuk tulang, nah ini kita gunakan golok seperti ini atau kampak ya, atau kampak. Ini dua-duanya recommended lah. Daripada kita menggunakan golok-golok ringan untuk sapi ya. Kalau untuk sapi, ini kita gunakan alat-alat berat seperti ini. Apalagi sekarang ada yang pakai mesin ya. Tapi kan tidak semua mesin punya. Ya. Maka ini manual ini tetap menjadi pilihan gitu. Ya. Nah, ini alhamdulillah saya di rumah ada sudah bertahun-tahun. Saya pakai. Alhamdulillah aman. Begitu. Maka nanti ketika ngasak ini tidak dibikin flat, tapi dibikin kembung. Supaya apa? Supaya ada power untuk ke tulang sapi. Begitu. Ya. Ini dua-duanya sih recommended, mau yang mana silahkan, mau pakai yang mana. Yang penting dia ada berat di situ. Ya, jangan pakai yang ringan. Kalau untuk domba mah aman lah. Apalagi buat motong ya. Ya, tadi gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Ya. Kemudian untuk apa namanya? Ya, untuk perawatan alat, ya, bapak-bapak mungkin sudah punya skill untuk mengasah dan lain sebagainya. Apabila ada pisau yang kemudian agak sulit untuk diasahnya, boleh menggunakan amplas. Ya, boleh menggunakan amplas. Ya, jadi amplas ini dia lebih cepat untuk mengitisnya. Hanya di bagian-bagian yang memang susah gitu. Termasuk menghilangkan bulu. Seperti itu bapak-bapak. Ada pertanyaan Pak terkait ini Pak? Ya Pak Fajar, saya sih mau tanya. Tapi ya Pak, kalau secara teknis ya, kalau misalnya macet kan nggak mungkin ya kalau sampai keluar dengan banyak ya. Betul. Nanti
misalnya nih posisinya misalnya begini ya. Ya, narik. Tarik ya. Kalau yang tajam kan berarti sekali bulan sudah cukup Pak. Cukup. Karena posisinya dia ada tekanan, ada tarikan, nanti kebuka sendiri. Kecuali mungkin sudah dipakai 1-2 ekor sapi, ya dia lupa ngehoning, mungkin di situ ada tenaga. Boleh Pak, ketika ditarik kemudian nggak dapat, boleh dorong kemudian tarik lagi. Itu. Kalau misalnya kasusnya udah ditarik, kita udah percaya nih, misalnya udah tajam nih, Ya. terus kali tarik ke atas kali, ternyata belum putus, masih ini. Nah, baik. Gimana? Ini perlu diperhatikan oleh para pemotong. Jangan sekali-kali beranjak dari tempat motong kecuali dia sudah pasti potongannya benar. Bisa dilihat sendiri atau minta tolong kepada ustadz atau mungkin ketua tim DKM yang paham. Pak, udah belum? Jadi berdiri di situ. Kan langsung kelihatan kan? Pak, udah belum, Pak? Oh, ini belum potong nih. Gitu. Maka sebagai tindakan koreksi boleh kemudian disempurnakan. Koreksi untuk penyembelihan. Jadi bukan disembelih lagi, bukan. Ya. Oh, ini Udah dilepas kan? udah dilepas. Golok udah lepas, tapi belum beranjak. Kalau sudah beranjak bagaimana Ustaz? Nah, semati-matinya. Iya Pak. Nanti akan menimbulkan perdebatan. Udah beranjak, udah ngopi, belum mati nih. Wah, dipotong 2 Pak. Di bangkai. Nanti rame Pak. Gitu. Oh, bangkai nih. Ya. Jadi jangan dulu beranjak seperti itu. Pastikan ada orang yang memperhatikan hasil potongan. Saya selalu begitu. Ada orang yang di sana. Pak, udah belum? Udah aman. Alhamdulillah. Tapi Dan lebih aman ketika udah selesai memotong, tangan kiri tangan kanan selesai memotong, tangan kiri meraba ya. Tarik. Silakan. Itu juga untuk sebagai bentuk koreksi. Karena nanti hasil potongan itu Ustaz, ada yang darahnya macet. Jadi nggak nyembur. Potongan yang bagus itu Pak nyembur Pak. Begitu itu bagus. Nah begitu dipotong mengalir, nah itu ada yang macet tuh. Sah nggak secara potongan? Sah. Ya itu. Cuman itu darah macet perlu dikoreksi. Maka itu kita koreksi dengan cara ditarik dipotong ulang atau dicolek lah. Gitu. Seperti itu. Kalau di video-video suka ada biasanya. Ya. Ada lagi Bapak-bapak? Mana dulu? Kalau misalkan penanganan buat golok yang terlanjur gompal itu gimana? Serahin ke saya Pak. Udah solusi paling Itu solusi pertama. Solusi kedua, golok ini umpamanya goloknya space-nya masih banyak lah. Ya. Pertama ini diratakan dulu, kemudian ditipisin lagi, ya. Bisa menggunakan gerinda. Ya, gerinda asah. Nah, ini seperti ini, Pak. Nah, ini lebih cepat ketimbang di kosong. Ini nipisin bisa berapa jam, Pak? Ya. Kalau pakai ini insya Allah sempurna. Ya. Cuma nanti tinggal hati-hati. Soalnya pernah waktu itu saya pribadi ya. Ini gosok ini aman, set. Pas begini dibalikin begini, mental. Gitu. Karena kan dia putarannya tetap ke sini nih. Gitu. Tetap ke sini. Ketika ininya ini kan aman nih. Aman. Ke sini. Mental kan? Masya Allah. Itu ya waktu itu pisau. Kalau ini udah bahaya. Kenapa sih dibalik? Kenangannya seperti itu aja. Apalagi yang kayak begini nih Pak. Ya. Gampang sekali. Tinggal gerinda aja udah. Gitu. Penangannya insya Allah ada penanganan. Kecuali yang kemudian gompalnya itu parah. Ya. Dia parah gompal, dapat lem biru aja Pak. Nggak bisa buat kuning sembelih. Lem biru aja Pak. Ya. Lempar beli yang baru. Itu aja. Kode ini kode. Seperti itu. Ada lagi? Untuk posisi leher itu yang paling
Oke, siap. Posisi leher, betul. Ketika Bapak dorong tarik Pak. Tarik. Leher mengarah ke sana lurus, bukan ke atas. Ya, lurus sejajar. Tapi lihat dulu, ada nggak lubang? Ya, ada nggak lubang? Kalau ada lubang, leher lurus. Ya, leher lurus, sehingga kemudian nanti golok kita masuk ke bawah lubang seperti ini. Ya, seperti ini. Nanti membentuk huruf C. Berat. Aman. Tahan, tarik, gesek, kebuka sendiri, insya Allah. Ya. Kalau dorong, leher wajib ke atas. Leher wajib menghadap ke atas dan tegang. Apalagi yang ada gelambir-gelambirnya, itu wajib Pak. Ya. Dorong, posisinya dia ada di ujung leher, kemudian didorong seperti ini. Wajib menghadap ke atas. Begitu. Ustaz, bagaimana kalau saya tarik kita tapi nggak ada lubang? Nah, boleh diganjal sama Jadi kompisan. Tapi belum bisa gimana? Ada. Mana ya? Susahnya ada. Ya, boleh sini Pak. Sebenarnya kalau ada yang berkenan mah rebahan satu orang itu boleh. Bukan apa-apa masalahnya. Soalnya dia naruh biru. sweet. Ini kan masalahnya kan ilmu itu loh. Ilmu kontrakan. Yo makanya ya jangan bilangnya lah. Ya, terus sini Pak. Apa aja udah. Nah, baik. Enggak. Pemotongan rumusnya 135. 135. 1 untuk unggas, ayam, bebek, entok dan lain sebagainya. Cubit, pikir, potong. Bismillahirrahmanirrahim. Unggas. Kambing 3 jari di bawah rahang. Rahang 3 jari, potong di sini. Jangan di mana wae. Ya, motongnya ini rahang, motongnya di sini Pak, kejauhan. Mepet. Ini kejauhan juga sama. 3 jari potong. Sapi 5. 5 jari kalau udah tahu, udah kita garisin aja. Ya, sekira-kiranya 5 jari lah. 5 jari, kemudian posisinya satu orang Pak, sini Pak. Satu orang. Ini asisten. Ini ada gelambir Pak. Ini gelambir Pak. Ada gelambir Pak. Ya, ini gelambir Pak. Ini sapi 5 jari, posisi seperti ini. Nah, ini ketika tarik ya. Ya, seperti ini. Kemudian tangan ini Pak, tangan ini kita pegang kepala. Kalau nggak kuat, kita narik satu tangan, boleh 2. Sebagai membantu. Karena ini ada yang megang juga di sini. Jadi ketika motong sapi, ini wajib ada, di kepala wajib ada, kaki diikat, aman. Ya, aman insya Allah. Kemudian satu lagi sebagai monitoring di sana. Jadi cukup 1, 2, 3, 4 monitoring, cukup. Karena kaki diikat, buntut bagaimana? Jangan ditarik, diinjak aja. Atau dipegang, buntut. Jangan ditarik Pak. Punten, beberapa tempat ditarik Pak buntutnya. Ya. Oh, ayo buruan tarik nih. Ya. Nah, ini tinggal tahan, tekan, tarik. Ini kebuka sendiri insya Allah. Seperti itu. Kalau dorong bagaimana? Dia lehernya wajib ke atas. Wajib ke atas. Gelambirnya bagaimana? Tarik Pak. Kalau ada gambir, tarik. Kemudian ini dongak. Kalau ada tanduknya enak Pak, injak. Tanduk. Kemudian ada yang megangin moncong di situ. Tarik sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aman insya Allah. Ya, seperti itu. Kalau goloknya tajam maksimal, tadi seperti yang Bapak bilang, itu akan mudah tanpa tenaga penuh, ya. Cuman begini doang, lewat, ya. Cuman jangan kaget, lewat. Jadi memang
harus lihat tutorial dulu, minimal lihat video-video yang memang berhasil. Beberapa orang yang sudah profesional itu benar-benar Pak, Masya Allah Pak. Ya, bahkan ada yang menggunakan pisau sejengkal untuk motong sapi, itu khusus pro. Ya, nggak boleh kita yang baru-baru. Ya. Hei, ini mah sambil ngobrol santai ya Pak ya. Kalau mau ada yang tanyain boleh. Ya. Kalau motong domba itu kan banyak tuh ya, kadang-kadang goloknya sudah mempan gitu. Gimana bisa? Sepengalaman saya, mungkin teman-teman juga yang lain, untuk domba